wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa qattafa atharahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita dimudahkan langkah-langkah kaki kita, digerakkan hati-hati kita untuk menyambut seruan Allah dengan melaksanakan kewajiban kita salat maghrib secara berjamaah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau, para pengikut beliau yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang tafsir dari surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sampai pada ayat Ar-Rahmanir Rahim. Pada ayat Ar-Rahmani Ar-Rahim. Iya, sekarang kita melanjutkan ayat selanjutnya, yaitu Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, yang artinya yang memiliki atau yang merajai. Ya, Maliki artinya yang memiliki. Ya, kalau dibaca Maliki berarti yang merajai. Ya, jadi bisa dibaca Maliki, bisa juga dibaca Maliki, Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin, boleh. Cuma kalau riwayat Hafs an Asim itu dibaca Maliki panjang, Maliki 2 harakat. Ya, artinya yang memiliki, yang menguasai dan yang merajai. Yaumiddin, yaum itu artinya hari. Ya, yang memiliki, yang menguasai, yang merajai hari. Ad-din itu artinya hari agama. Hari agama. Yang merajai hari agama. Jadi ad-din itu artinya agama. Ya, dinul Islam berarti agama Islam. Ya. Jadi yang dimaksud dengan hari agama adalah hari akhirat. Ya. Karena ad-din itu, Pak, secara bahasa artinya balasan atau pembalasan.
yang menguasai hari pembalasan. Itu ad-din. Ya, yang menguasai hari pembalasan. Hari pembalasan itulah hari akhirat. Iya. Dunia ini bukan hari pembalasan. Dunia ini namanya hari kita beramal. Iya. Dunia ini namanya darul amal namanya, darul amal. Laisa darul jaza. Jadi dunia itu bukan tempat kita menerima balasan, tetapi kita beramal. Sedangkan akhirat adalah darul jaza. Sedangkan akhirat adalah tempatnya kita menerima balasan. Jamaah sekalian. Jadi bapak-bapak, misalnya Ustadz, saya sudah lama beribadah kepada Allah. Ya, sudah sering melakukan kebajikan-kebajikan, kebaikan-kebaikan. Mana balasannya, Ustadz? Mana balasannya? Ya, balasannya di akhirat. Meskipun juga dibalas di dunia, tapi itu sedikit sekali. Ya, pembalasan yang sempurna adalah pembalasan di hari akhirat. Jamaah sekalian. Kenapa? Karena jika Allah berikan balasan secara sempurna di dunia ini, Pak, tidak cukup ini dunia menampung. Bumi ini Pak tidak cukup menampung pembalasan Allah jika Allah balas kita secara sempurna. Makanya disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, raqa'atil fajr, ya, atau raqa'ataini qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Melaksanakan salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya, ganjarannya itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Bayangkan Pak, 2 rakaat saja. Ini baru salat sunnahnya Pak. Bagaimana dengan salat wajibnya? Kata Nabi, 2 rakaat salat sunnah sebelum salat subuh itu pahalanya, ganjarannya lebih baik dari dunia beserta isinya, dari bumi ini Pak beserta isinya. Jadi Allah tidak mungkin Allah berikan langsung ke sekarang pada cukup di dunia menampung. Jamaah sekalian. Dan kapan kita menerima nanti hasilnya? Nanti di akhirat, Pak. Baru nanti Allah perlihatkan ini. Iya. Ibaratnya Pak, kalau kita bekerja misalnya di sebuah perusahaan atau di sebuah tempat, ya kita bekerja dulu, nanti bulan baru kita dapatkan gajinya, kan begitu kan Pak? Itu logikanya. Jadi kita ini bersabar dulu, beramal, ikhlas, berjuang, karena begitulah dunia ini Pak. Dunia inilah darul kita berjuang, berkorban, bersabar. Jamaah sekalian. Adapun nanti hasilnya di akhirat Pak, secara sempurna. Meskipun di dunia Allah balas juga. Jamaah sekalian, Allah balas dunia. Kan disebutkan dalam Al-Quran, ya, man amila saliha min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya. Barang siapa yang beramal soleh, man amila soliha, barang siapa yang beramal soleh, min zakarin au unsa, dari laki-laki ataupun perempuan, wahwa mu'min, dan dia beriman dengan iman yang benar, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh kami, kata Allah, akan berikan kehidupan yang baik di dunia ini. Iya.
Tapi itu belum pembalasan yang sempurna. Nanti setelah itu wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan nanti kata Allah, kami pasti akan berikan kepadanya balasan yang lebih baik. Balasan yang lebih baik, Pak. Yang lebih baik jamaah sekalian. Yaitu di mana? Di hari akhirat. Atas apa yang dia telah kerjakan selama di dunia. Hadirin. Jadi Allah berikan balasan kepada kita, tetapi jika dibandingkan dengan balasan di akhirat, Pak, jauh lebih baik. Hadirin rahimakumullah. Ya. Jadi hadirin rahimakumullah. Jadi di sini disebutkan bahwasanya Allah itu adalah raja atau pemilik yang menguasai hari pembalasan. Hadirin. Hari pembalasan. Kemudian jemaah sekalian, kenapa adanya hari pembalasan? Kenapa Pak ada hari pembalasan? Karena jemaah sekalian, dengan hari pembalasan inilah maka Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian ya akan memberikan balasan terhadap siapa saja yang bersikap terhadap agama ini. Kan dua kan Pak orang, Pak. Seseorang itu Pak bersikap terhadap agama ini ada dua. Ada yang menerima agama, ada yang menjalankan agama, ada yang menentang agama kan? Ada yang menyelisih agama. Kan cuma dua Pak di dunia ini Pak orang. Orang mukmin yang taat atau orang kafir atau orang munafik. Orang munafik sama dengan orang kafir jamaah sekalian. Iya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu ya, dia ditempatkan nanti di neraka yang paling dasar, Pak. Yang paling bawah orang munafik. Makanya dalam surah Al-Baqarah itu Pak disebutkan 43 kan? Orang mukmin, ciri-ciri orang beriman, kemudian ciri-ciri orang kafir dan ciri-ciri orang munafik. Iya. Jadi yang dimaksud ini munafik adalah munafik i'tiqadi, keyakinan. Maksudnya apa? Dia secara zahir, secara lahiriah dia nampakkan keislamannya. Dia juga sholat, juga ya, dia juga puasa, berzakat. Tetapi secara batin dia benci kepada sholat. Itu munafik. Dia sholat juga tapi dia benci. Dia sholat juga tapi dia benci kepada Allah dan Rasulnya. Dia Islam juga, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini namanya munafik i'tiqadi, munafik keyakinan. Inilah yang dimaksud dalam ayat innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang munafik itu munafik keyakinan yang secara zahiriah dia tampakkan keislamannya, tetapi secara batiniah dia benci kepada Islam, kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Iya, di tempat neraka yang paling dasar, itulah yang paling yang paling panas jamaah sekalian. Ikhwatal Islam, a'azakumullah. Ya. Jadi hadirin, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ini agama, Pak. Ya, ada namanya perintah salat, ada namanya kita beriman kepada Allah dan Rasulnya dan seterusnya.
ada perintah puasa, zakat, haji dan amalan-amalan yang lain jemaah sekalian. Itu jemaah sekalian agar Allah Subhanahu wa taala nanti akan balas kita dengan pembalasan yang sempurna pada hari akhirat. Sebaliknya, orang yang tidak menerima Islam, orang yang tidak menerima Al-Quran dan Sunnah, jamaah sekalian, orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, itu juga pada hari akhirat juga akan menerima balasan. Akan menerima juga balasan, Pak. Disinilah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah keadilan Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian. Ya, artinya siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan iman yang benar, ya, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya dan meninggalkan larang Allah dan Rasulnya, jamaah sekalian, maka kelak dia akan mendapatkan balasan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak mentaati Allah dan Rasulnya, maka kelak ya mereka juga akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, surga ataupun neraka. Jamaah sekalian, itulah maknanya pembalasan. Itu namanya agama, jamaah sekalian. Ya, jadi agama ini cuma dua saja sisi. Apakah kita mendapatkan nanti kebaikan pada hari akhirat atau sebaliknya mendapatkan keburukan. Ya, kita mendapatkan kebaikan kalau kita selama di dunia, ya kita istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya mendapatkan keburukan, mendapatkan hukuman atau siksaan dari Allah Subhanahu wa taala tatkala manusia itu di dunia, jamaah sekalian, meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Pak, kenapa kita dalam surah Al-Fatihah ini, Pak, ada Maliki Yaumiddin? Dan itu selalu kita baca kan? Selalu kita baca Maliki Yaumiddin. Selalu kita baca. Itu maksudnya apa? Maksudnya apa? Kenapa itu dalam surah Al-Fatihah itu, Pak, yang 7 ayat itu ada ayat yang berbunyi Maliki Yaumiddin? Itu maksudnya apa? Itu maksudnya adalah Allah mengingatkan kita minimal 17 kali dalam sehari semalam bahwasanya ada namanya hari akhirat. Jamaah sekalian, ada hari akhirat, jamaah sekalian. Karena ada juga manusia di dunia ini, jamaah sekalian, yang tidak percaya adanya hari akhirat. Hadirin, banyak manusia di dunia ini yang tidak percaya adanya hari kebangkitan. Hadirin, siapakah mereka yang tidak percaya hari akhirat? Itulah ateis. Ateis itu, Pak, ada di dunia ini, Pak, ateis. Ya, orang yang tidak percaya namanya hari kebangkitan. Ya, orang yang tidak percaya namanya hari akhirat. Orang yang tidak percaya namanya adanya hari pembalasan. Orang yang tidak percaya namanya alam kubur. Ada, Pak. Orang yang tidak percaya namanya surga dan neraka. Jamaah sekalian, orang-orang kafir. Ya. Ada juga yang percaya adanya hari akhirat tapi salah jalan. Percaya, ada juga, Pak. Orang-orang kafir ada juga yang percaya hari akhirat, adanya hari pembalasan, ada surga dan neraka tapi salah jalan. Makanya nanti kita akan jelaskan, Pak. Ada ayatnya menjelaskan ini tentang masalah itu. Ada juga yang percaya pada hari akhirat. Ada percaya ada namanya surga, neraka, pembalasan dan seterusnya, tetapi salah jalan. Jemaah sekalian, salah jalan, jemaah. Ya, karena salah jalan akhirnya tersesat. Jadi hadirin rahimakumullah, Bapak hadirin, kenapa saya pada awal-awal pertemuan sebelumnya saya menjelaskan bahwasanya
Al-Fatihah ini Pak induknya Al-Quran. Induknya Al-Quran Pak. Dari 114 ayat, surah maaf, 114 surah Pak, jamaah sekalian. Al-Fatihah ini Pak induknya 114 surah. Kenapa Pak? Induknya. Karena di dalam surah Al-Fatihah ini Maliki Yaumiddin, jamaah sekalian, Allah menjelaskan kepada kita, wahai manusia, saya ini adalah rajanya hari pembalasan, itu akhirat. Jamaah sekalian, dan dalam banyak ayat Pak dalam Al-Quran Allah menjelaskan tentang hari akhirat. Silakan kita buka Pak Al-Quran Pak. Banyak ayat jamaah sekalian berbicara tentang hari akhirat. Khususnya jamaah sekalian pada juz yang ke-30. Jamaah sekalian. Juz yang ke-30 Pak. Surah An-Naba, surah An-Nazi'at. Ya, surah apalagi Abasa, Asy-Syams dan seterusnya jamaah sekalian. Coba Bapak-bapak pulang ke rumah Pak, silakan buka juz 30 Pak. Dari An-Naba sampai terakhir Pak. Sebagian besar Pak itu berbicara tentang hari akhirat. Dan surah Al-Fatihah sudah mengisyaratkan meskipun cuma satu ayat, Maliki Yaumiddin. Allah adalah yang memiliki, yang menguasai hari akhirat. Penjelasannya dalam ayat-ayat selanjutnya, surah-surah selanjutnya jamaah sekalian. Ini menunjukkan bahwasanya jamaah sekalian, artinya adalah kenapa kita senantiasa membaca minimal 17 kali surah Al-Fatihah dalam sehari semalam jamaah sekalian, mengingatkan kita meskipun kita sebagai seorang muslim, jangan sampai kita lupa, wahai orang muslim, jangan sampai engkau lupa bahwasanya ada kehidupan akhirat. Itu Pak. Jamaah sekalian. Ya. Jadi pengulangan-pengulangan itu Pak, termasuk juga dalam banyak ayat adanya pengulangan-pengulangan kisah, pengulangan-pengulangan perintah, pengulangan-pengulangan larangan. Itu fungsinya apa Pak? Kenapa terulang-ulang? Karena begitulah manusia Pak. Itu manusia kok udah diulang-ulang, dan diingatkan berulang-ulang bisa lupa. Kan begitu kan Pak? Manusia itu kan, itu kenapa manusia dinamakan manusia? Kenapa manusia dinamakan manusia Pak? Kan itu manusia itu al-insan namanya Pak. Al-insan, kata Nabi, al-insan mahalul khata wa nisyan, kata Nabi. Manusia itu adalah tempatnya salah dan khilaf dan lupa. Karena itu dikatakan insan. Al-insan artinya nasya, artinya orang yang suka lupa. Makanya Allah perintahkan kita membaca Al-Fatihah berulang-ulang 17 kali supaya tidak lupa. Ada namanya hari akhirat, wahai manusia, wahai umat muslim. Jamaah sekalian. Jadi Pak, ini 17 ya waktu 17 rakaat yang kita kerjakan ini Pak, itu bukan apa namanya Pak? Bukan kita lalu kita baca berulang-ulang, itu bukan sesuatu yang begitu saja, tapi itu sudah skenario dari Allah. Jamaah sekalian, itu sudah skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sampai 17 kali kita baca Pak? Hadirin, bahwasanya ada namanya hari akhir. Wahai muslim, sesibuk apapun kamu hidup di dunia ini, ujung-ujungnya kamu pasti akan mati dan menghadapi namanya hari akhirat. Kan begitu kan Pak? Karena kalau manusia ini pada diingatkan tentang hari akhirat Pak lupa. Seolah-olah dia hidup lama-lama di dunia. Seolah-olah dunia adalah tempat terakhirnya. Ini bisa terjadi loh Pak. Iya.
Bisa terjadi, Pak. Jangan kita mengatakan, Ustadz, kita kan orang muslim. Orang muslim itu aman-aman saja, insya Allah. Siapa yang menjamin kita ini, Pak, aman-aman saja? Siapa yang menjamin, Pak? Tidak ada yang menjamin. Jamaah sekalian. Makanya Nabi mengajarkan kita doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik, ya musarrifal qulub, sarrif qulubina ila dinik. Kan Nabi ajarkan kepada kita doa ini, Pak. Wahai Allah, zat yang membolak-balikkan hati. Jadi yang membolak-balikkan hati kita Allah, Pak. Jangan kita merasa aman-aman saja. Aman saya kan orang muslim yang taat, saya tidak akan lupa. Siapa, Pak? Jamaah sekalian, Bapak tahu kita punya musuh. Setan kan, Pak, yang memusuh. Jamaah sekalian, yang menggoda kita. Bayangkan, Pak, di dalam sholat saja, Pak, kita digoda. Bayangkan ini, Pak. Iya, di dalam sholat saja ada setan yang khusus, Pak. Ada setan khusus, Pak, yang menggoda orang yang sholat. Apalagi di luar sholat, Pak. Bayangkan. Makanya tidak ada jaminan, Pak. Makanya kenapa kita senantiasa diingatkan oleh Allah melalui surah Al-Fatihah. Jamaah sekalian, kita baca terus ini, Maliki Yaumiddin. Baca lagi, rakaat kedua, Maliki Yaumiddin. Ditambah lagi dengan salah sunnah, Maliki Yaumiddin. Itu secara tersirat, Pak, bahwasanya kita diberikan warning oleh Allah. Wahai orang yang sholat, ingat ada namanya hari akhirat. Jangan lupa. Jamaah sekalian, makanya, Pak, hendaknya kita mengetahui apa yang kita baca dalam sholat kita. Jamaah sekalian, hendaknya kita mengetahui apa yang kita baca. Minimal yang kita baca, Pak, itu tahu surah Al-Fatihah, tahu apalagi, Pak, yang kita bisa baca. Jamaah sekalian, ketika ruku apa dibaca itu tahu. Jamaah sekalian, hadirin, kalau orang cuma baca Malik Yaumiddin, Malik, tapi tidak tahu artinya, bagaimana dong? Bagaimana Al-Quran ini, Pak, bisa menjadi peringatan bagi kita kalau kita tidak tahu artinya? Minimal apa yang kita baca ini kita harus tahu artinya, Pak. Termasuk surah Al-Fatihah yang selalu kita baca 17 kali, jangan sampai seumur hidup, Pak, kita tidak tahu apa artinya kandungan surah Al-Fatihah, Pak. Hadirin. Oleh karena itu, hadirin, ya, Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi nih, Pak, bukan kebetulan. Tidak ada di dunia ini, Pak, yang terjadi kebetulan. Tidak ada yang kebetulan, Pak. Semua terjadi karena kehendak dan keinginan dan kudrah Allah. Jamaah sekalian, tidak ada, Pak, yang kebetulan, Pak. Karena segala sesuatu yang terjadi di permukaan bumi itu karena kehendak dan kudrah Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita ini, Pak. Bapak bisa ke masjid sholat berjamaah, Bapak bisa mendengarkan ceramah agama, itu karena keinginan dan kecintaan Allah kepada kita dan kudrah Allah kepada kita. Jamaah sekalian, ya, baik, Pak, saya lanjutkan, ya. Saya masih melanjutkan Maliki Yaumiddin, Pak. Jadi ini bukan perkara, hadirin, ini bukan perkara yang remeh, Pak, tentang kehidupan akhirat. Jamaah sekalian. Iya. Ini bukan perkara yang remeh. Kenapa, jamaah sekalian? Karena kehidupan akhirat itu kehidupan selama-lamanya. Kalau di dunia kita gagal, Pak, masih bisa bangkit, kan? Ya. Kalau dunia kita gagal, kita masih bisa bangkit. Tapi kalau di akhirat kita gagal selama-lamanya, Pak. Nauzubillah min zalik. Hadirin. Iya. Oleh karena itu, Pak, Nabi menyuruh kita, kata Nabi, aksiru bidzikri hadimil ladzat al-maut. Perbanyaklah kalian mengingat kematian. Nabi mengatakan perbanyak mengingat kematian.
Karena kalau orang tidak memperbanyak mengingat kematian, Pak, dia lupa bahwasanya dia akan mati. Jamaah sekalian, ya, memperbanyak mengingat kematian. Jamaah sekalian. Karena apa? Visi orang mukmin itu, Pak, dia harus memiliki visi yang jauh. Apa visi kita yang jauh, Pak? Adalah selamat di akhirat kelak, Pak. Itu misi kita, Pak, selamat di akhirat kita. Itu visi kita, Pak. Jamaah sekalian, bagaimana kita selamat di akhirat kelak? Jamaah sekalian. Ini ada, Pak, seorang pengusaha, Pak, pernah saya dengar di sebuah media sosial, pengusaha orang kaya, tidak perlu saya sebutkan siapa. Ya, diwawancarai, wah, Anda ini sudah sukses, ya, punya perusahaan, punya investasi di mana-mana. Dia bilang, saya belum sukses. Saya sukses kalau saya bisa selamat dari alam kubur. Ini pengusaha, Pak. Saya bicara ini bukan hoax, Pak. Saya dengarkan sendiri cara dia bicara, Pak, di diwawancara. Pengusaha besar, Pak. Anda sudah sukses, sudah banyak perusahaan. Tidak, saya belum tentu sukses. Saya dikatakan sukses kalau saya selamat dari siksa kubur. Bayangkan, Pak, ini seorang pengusaha yang tahu hakikat kehidupan. Jamaah sekalian. Pak, dia sudah pengusaha. Seandainya dia tidak tahu kehidupan, Pak, kehidupan yang hakiki. Oh iya, saya sukses, banyak ini, banyak saya punya harta di mana-mana, perusahaan. Tapi saya belum sukses. Saya dikatakan sukses kalau saya selamat dari siksa kubur. Ini luar biasa, Pak, seorang penguasa yang paham terhadap agama, jamaah sekalian. Jadi kita dikatakan sukses, Pak, kalau kita selamat dari azab kubur. Jamaah sekalian. Iya. Hadirin rahimakumullah. Jadi perkara akhirat ini, Pak, bukan perkara yang main-main. Hadirin, bukan main-main, jamaah sekalian. Coba kita lihat, Pak, ya, surah Al-Baqarah, ya. Jamaah sekalian. Ciri-ciri orang yang bertakwa. Siapakah ciri-ciri orang yang bertakwa? Jamaah sekalian. Yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kan? Ciri-ciri orang bertakwa. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an itu adalah petunjuk. Al-Qur'an itu tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya bahwasanya dia bersumber dari Allah. Hudal lil muttaqin, dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Allah jelaskan, alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib, yang tidak nampak oleh panca indera kita. Apa itu? Allah gaib, malaikat gaib. Jamaah sekalian, surga neraka gaib, padang mahsyar gaib, azab kubur gaib. Jamaah sekalian. Kemudian, Pak, pada ayat yang lanjutnya, jamaah sekalian, Allah jelaskan lagi, jamaah sekalian, ya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Wa bil akhirati hum yuqinun. Ditutup, Pak, ditutup. Allah menutup siapakah orang yang dikatakan orang yang bertakwa itu adalah orang yang percaya kepada kehidupan akhirat. Padahal kehidupan akhirat itu, Pak, bagian dari perkara yang gaib. Kenapa diulang lagi, Pak? Kenapa Allah SWT tidak mencukupkan saja beriman kepada yang gaib? Tapi kenapa Allah sebutkan lagi beriman kepada perkara yang hari akhirat? Jamaah sekalian, ini menunjukkan, jamaah sekalian, dalam ilmu tafsir, Pak, menyebutkan yang khusus dari yang umum. Perkara yang gaib itu umum, Pak, termasuk kehidupan akhirat. Tapi kenapa Allah sebutkan lagi yang khusus, yaitu akhirat? Padahal dia bagian daripada hal-hal yang gaib. Jamaah sekalian, ini menunjukkan, jamaah sekalian, bahwasanya manusia banyak yang lupa bahwasanya dia akan menuju kepada alam baqa, namanya alam akhirat. Sebagaimana orang-orang kafir terdahulu, jamaah sekalian, mereka tidak percaya kepada hari kebangkitan. Kan pernah terjadi di zaman Nabi, orang-orang kafir membawa tulang-tulang yang sudah hancur. Ya Rasulullah, wahai Muhammad, apakah kita akan dibangkitkan kembali dalam keadaan tulang-tulang sudah hancur? Kata, iya, saya dan kamu akan dibangkitkan
dengan ciptaan yang utuh nanti pada hari akhirat, kata Nabi. Padahal sudah menjadi tulang belulang, Pak. Jamaah sekalian, tulang belulang yang sudah hancur lagi, Pak. Jamaah sekalian, akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, ini ada juga, Pak, Seda juga menyebutkan, ada juga orang yang mengatakan itu surga neraka itu cuma simbol-simbol saja. Ada Pak umat Islam begini, Pak. Pernah saya mendengar, itu surga neraka cuma simbol-simbol saja. Artinya tidak ada. Umat Islam ini mengatakan demikian, Pak. Ini kan parah. Maksud saya, Pak, boleh jadi dia terkontaminasi dengan orang-orang kafir, orang-orang ateis, orang-orang yang tidak punya agamanya, Pak. Kan ada di dunia ini orang yang tidak ada agamanya. Dia mengatakan bahwasanya wa mal hayatud dunya illa lahu, ya, sesungguhnya kehidupan dunia hanya sekedar senang-senang gurau, bermain-main saja. Tidak ada kehidupan yang kehidupan akhirat, jamaah sekalian. Iya. Yang masalahnya jamaah sekalian, jangan sampai umat Islam ini jamaah sekalian ragu-ragu terhadap agamanya. Iya, Pak. Ragu-ragu terhadap agamanya. Itu karena apa? Banyak. Apalagi sekarang kan media sosial, Pak, di mana-mana, Pak. Ya, kita bisa mengakses di mana-mana, Pak, berita-berita apa semua, jamaah sekalian tidak tahu. Makanya kalau kita tidak punya basic yang kuat, Pak, kita akan terbawa arus, sehingga apa? Kita ragu terhadap agama kita. Nauzubillah. Kalau kita ragu, betulkah itu ada kehidupan akhirat? Betulkah itu ada namanya surga dan neraka? Ini bisa terjadi, jamaah sekalian. Iya. Sebagai saya katakan tadi, ada umat Islam mengatakan itu surga neraka cuma simbol-simbol saja. Apa simbol-simbol? Tidak ada. Simbol saja, tidak ada hakikatnya namanya. Jamaah sekalian, ini kan bahaya, Pak. Iya, bahkan ada juga umat Islam yang tidak percaya kepada ada namanya kehidupan di alam kubur, Pak. Ada. Kehidupan di alam kubur dia tidak yakin. Jamaah sekalian. Saya katakan tadi, ini banyak faktor. Boleh jadi karena miskinnya terhadap ilmu agama, dia tidak pernah belajar, atau karena faktor-faktor dia mendapatkan terkontaminasi dengan pemikiran orang-orang yang tidak percaya kepada kehidupan akhirat, sehingga dia pun terkontaminasi, Pak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, Pak, ya, jadi kenapa jamaah sekalian di sini Allah Subhanahu wa taala mencantumkan ayat ini sehingga kita pun baca berulang-ulang. Hadirin, ini menunjukkan bahwasanya perkara akhirat ini, Pak, jangan kita anggap sepele. Hadirin, bahwasanya kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian. Oleh karena itu kata Nabi, siapakah orang yang cerdas? Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajzu man ittawa nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allahil amani. Kata Nabi, orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan, orang yang senantiasa mengintrospeksi dirinya, mengintrospeksi, bermuhasabah terhadap amal-amalnya, dan orang-orang yang mempersiapkan bekalnya menghadapi kematian. Bayangkan, Pak, ini Nabi memberikan definisi siapakah orang yang cerdas. Yang sekalian, siapakah orang yang cerdas? Dua menurut Nabi, yaitu orang yang bermuhasabah, introspeksi dirinya terhadap amal-amalannya yang dia kerjakan atau yang belum dikerjakan. Yang kedua, mempersiapkan bekalnya untuk menghadapi kematian. Itu orang-orang yang cerdas. Jamaah sekalian. Jadi itu Nabi itu, Pak, visinya. Iya, kata Nabi, seandainya engkau mengetahui apa yang saya ketahui, maka kalian akan banyak menangis daripada tertawa. Saya ulangi, Pak. Kata Nabi, seandainya kalian mengetahui apa yang saya ketahui, maka kalian akan banyak menangis daripada tertawa. Hari ini, Pak, kita banyak tertawa daripada menangis. Iya, seandainya kita mengetahui apa yang diketahui oleh Nabi, Pak, maka kita akan banyak menangis daripada tertawa. Dan Nabi adalah orang yang banyak menangis. Jamaah sekalian, Abu Bakar adalah orang yang paling banyak menangis. Umar, Pak, jamaah sekalian, orang yang tegas, yang keras, tetapi di sini, Pak, di bawah matanya ini, Pak, ada warna hitam, Pak, begini. Itu bekas nangis, Pak. Nangis kenapa? Karena nangis takut menghadapi hari akhirat, Pak. Iya, para sahabat takut sekali, Pak. Dia mengatakan, seandainya saya menjadi pohon-pohon saja, dan daun-daun kering, hancur begitu saja, saya jadi tanah saja.
Berandai-andai mereka jamaah sekalian. Padahal mereka adalah orang-orang yang tidak lagi diragukan tentang keimanan dan ketakwaan dan amal soleh, tapi mereka tetap memiliki rasa takut jamaah sekalian. Ya, hadirin rahimakumullah, ini terkait Pak ya tentang ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hadirin yang merajai hari pembalasan, yang dimaksud adalah yaitu hari akhirat jamaah sekalian. Jadi sekali lagi Pak, marilah kita senantiasa memperbaiki diri kita, senantiasa kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi hari akhirat, karena jamaah sekalian hari akhirat adalah hari yang selama-lamanya. Jamaah sekalian, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempertanggungjawabkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga jamaah sekalian, kan sebelumnya kan sudah saya sampaikan dalam ayat sebelumnya, Ar-Rahmanir Rahim. Apa itu Ar-Rahmanir Rahim Pak? Yang maha pengasih lagi penyayang. Kemudian lanjutannya Maliki Yaumiddin. Apa kira-kira hubungan ini Pak? Jadi ayat 1 dengan ayat yang lain itu Pak, itu ada hubungannya. Ya, Ar-Rahmanir Rahim. Tapi juga Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa Ar-Rahmanir Rahim? Ini Ar-Rahman Ar-Rahim Pak, salah satu dari nama Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Padahal Allah itu banyak namanya Pak, Al-Aziz, Al-Ghafur, Al-Qahar, ya Al-Mutakabbir, yang kita kenal dengan 99 nama Allah kan. Kenapa Allah milih Ar-Rahman Ar-Rahim? Setelah Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu setelah Ar-Rahman Ar-Rahim kenapa? Malik Yaumiddin. Malik. Itu Malik Pak, salah satu nama Allah. Jadi dalam soal Al-Fatihah ini Pak, dibicarakan tiga tauhid namanya. Tauhid rububiyah, itu nama Rabbul Alamin. Rabbil Alamin, rububiyah Pak, artinya kita mentauhidkan Allah bahwasanya Allah itu satu-satunya zat yang menciptakan, yang menguasai dan yang mengatur alam semesta ini. Yang kedua, alhamdulillah, lillah, jamaah sekalian. Allah, siapa itu Allah? Yaitu itu tauhid ilahiyah, bahwasanya kita meyakini bahwasanya yang berhak yang disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tauhid al-asma wa sifat namanya. Kita mengimani bahwasanya Allah itu memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Jamaah sekalian, itu apa? Ar-Rahmanur Rahim. Ar-Rahmanir Rahim itu salah satu dari Ar-Rahman, nama Allah, Ar-Rahim, nama Allah. Maliki Yaumiddin. Malik itu nama Allah jamaah sekalian. Nama Allah artinya yang memiliki, yang menguasai. Hadirin rahimakumullah. Yang pertanyaan kenapa di sini Maliki Yaumiddin? Saya bertanya Pak, apa sifatnya raja Pak? Raja itu Pak, tidak ada raja itu Pak yang mau dikomplain. Tidak ada. Raja itu pokoknya dia punya kekuasaan. Ya, namanya raja, kekuasaan. Dia memerintahkan, dia melarang, dia ini namanya raja. Jamaah sekalian. Apa arti Ar-Rahman Ar-Rahim? Ar-Rahman itu artinya yang kasih. Sebagaimana saya jelaskan ya, Allah itu Pak maha kasih. Dikasih semua kepada semua makhluk, ya kafir lah, yang tidak taat lah, yang zolim lah, dikasih semua kehidupan. Jamaah sekalian, dikasih mobil, jamaah sekalian, apalagi Ar-Rahim, itu khusus orang-orang beriman. Jamaah sekalian, tapi ingat, meskipun Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi Allah Malik nih Pak. Allah itu Malik. Karena kalau cuma Ar-Rahman Ar-Rahim saja Pak, jamaah sekalian, oh Allah kan Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi seolah-olah tidak ada pembalasan. Makanya Allah dikatakan Malik, berarti ada pembalasan. Ada nama perintah. Ada namanya larangan. Makanya agama ini Pak berupa perintah dan larangan. Itulah Malik. Itulah perannya raja. Raja itu memerintah dan melarang. Itulah Malik. Kalau cuma Ar-Rahim saja Pak, ini menunjukkan bahwasanya tidak ada namanya pembalasan, tidak ada namanya perintah dan larangan. Jamaah sekalian. Pak, coba seandainya di dunia ini Pak tidak ada perintah dan larangan, Pak, apa yang terjadi? Tidak ada perintah dan larangan. Orangnya semaunya saja semua, semaunya saja. Dia mau berzina kah, mau apakah, akan apa? Kacau kan Pak? Kacau. Itu apa artinya agama Pak? A, itu artinya tidak.
Agama artinya kacau, tidak kacau Pak. Itu maksudnya Pak. Jamaah sekalian, itulah agama Pak, supaya tidak kacau. Jamaah sekalian, kalau tidak ada malik akan kacau Pak. Apa itu malik? Fungsinya malik raja, memerintah dan melarang. Makanya agama ini Pak ada namanya salat, puasa, zakat, haji, ada namanya beriman. Jamaah sekalian, kalau tidak ada itu Pak, kacau. Terus saya jawab Pak. Kalau tidak ada lampu merah, ini logika saja sederhana Pak ya. Kalau tidak ada lampu merah Pak, habis saja kacau kan Pak. Orang mau semua duluan ini Pak. Akhirnya baku tubruk ini antara satu mobil dengan yang lainnya Pak. Ini baru dunia ini Pak. Baru di jalanan harus ada aturan main. Apalagi ini agama Pak. Kalau manusia tidak agamanya, maka akan hidup kacau Pak. Barangkali ini bisa sampaikan Pak sebelum saya tutup. Barangkali ada yang mau ditanyakan Pak, silakan.